Di dalam kekristenan itu kita jangan terlalu banyak teori, ya. Banyakkan menyembah Tuhan, banyakkan memuji Tuhan. Jadi pada waktu gua menyembah Tuhan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri sama gua, kenapa lo marah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana si Rudy sang debaters ya si Raja Asumsi ya, untuk kali ini dia berdebat dengan pendeta Luga Tamunan yang dimana Luga ini mengaku sebagai seorang nabi ya. Jadi perdebatan kali ini ya, Kristen versus Kristen ya, di mana Rudy Yohanes ya, si Raja Asumsi ya, terus melawan pendeta Luga Tamunan ya, sang nabi ya, sang nabi Kristen nabinya orang Kristen, si Raja Halu ya. Jadi Raja Asumsi berdebat dengan si Raja Halu ya, orang yang berhalusinasi tinggi dan di dalam perdebatannya ya, seperti biasa ya, debat kusir ya, mereka yang sesat ini ya dalam kesesatannya, dan anehnya di sini di dalam kesesatannya ya, mereka malah menyalahkan umat Islam. Mereka yang sesat ya, mereka yang kehilangan, yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, tidak mau menggunakan akal warasnya ya, mereka yang begodes, mereka yang koplok, tapi mereka menyalahkan kita umat muslim. Kan lucu, yang disalahkan umat muslim ya. Ketika Rudy Yohanes ya berdebat dengan Nabi Luga ini ya, dikata comot-comot ayat, sedangkan setiap Kristen ya, setiap Kristen tidak terkecuali ya, walaupun itu Luga Tamunan sendiri ketika berdebat juga comot-comot ayat ya, di mana ada ayat bahwasanya Yesus itu berkata, sesungguhnya seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus ya, dan Allah lebih besar daripada aku. Nah, itu jelas juga ayat-ayat itu ada di situ ya, perkataan Yesus ya, karena memang Yesus sendiri mengaku hanyalah seorang utusan ya, di mana di Yohanes 17 ayat 3 itu dikata bahwasanya Yesus sendiri berkata ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah di sini maka sebagai utusan, Yesus sendiri telah mengakui ya dengan jujur dan polosnya ya. Ini ayat ini konteksnya ya, konteks Yohanes 17 ayat 3 ini konteksnya ya, satu piskop itu tentang bagaimana Yesus itu berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Jadi Yesus mengaku hanyalah seorang utusan, hanya mengaku seorang nabi. Ketika Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana namun tidak diasas kampungnya sendiri pada tapi tidak diasas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, pada di rumahnya sendiri. Itu karena memang Yesus itu ditolak pada kaumnya, yakni Bani Israel ya. Di dalam Al-Quran pun sama pasalnya, Yesus itu ditolak ya. Terus tentang orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus alaihissalam ya, orang-orang yang hidup sezaman ini, kesaksian mereka ya, mereka mengakui Yesus hanya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan ya, dimana
Mati lampu nih kaum muslimin ya. Aduh, untung saya masih dapat nampak lah sedikit. Terus ketika orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus itu berkata, dia benar-benar seorang nabi. Dan di ayat lain juga dikatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu artinya Yesus mengaku dirinya nabi. Dan tidak ada satu orang pun di dalam masa itu, orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus itu tidak ada satupun yang menjadikan Yesus itu Tuhan ataupun menyembah Tuhan. Karena menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Ya, malah justru Yesus meneruskan ajaran para nabi, di mana Musa berkata, dengarlah ya orang Israel, ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus alaihissalam berkata dengan hal yang sama, ya, di mana Yesus pun berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas di situ. Namun di sini mereka menjadikan orang-orang yang hidup 2000 tahun lebih setelah Yesus tidak ada, menjadikan Yesus itu dengan dasar apa? Kan jelas di sini kesesatan. Nah, dan lucunya lagi yang menjadi keanehan, mereka yang sesat, ya, mereka yang koplok, mereka yang kucluk, tapi menyalahkan umat Islam. Kan aneh di sini. Oke, kaum muslimin, agar tidak berlama-lama ya. Nah, ini mati lampu pula ini, ya. Saya akan tampilkan videonya di mana kedua orang raja asumsi dengan raja halu ini berdebat ya, dan sangat konyol. Oke, demikian kaum muslimin. Sekarang Luga sudah datang, saya masukkan dia. Halo, Nabi ke-26 atau ke berapa ini? Shalom, shalom. Aduh. Shalom, shalom. Silakan. Ente ini dirimu kulihat apa ini dilindungi undang-undang pasal 44 KUHP. Apa itu? Jadi bebas bicara. Silakan. Sebenarnya simpel aja lah ya. Ya, silakan. Kita itu bertuhan itu simpel. Ya. Bertuhan itu gampang kok. Ambil gitar sembah Tuhan. Itu aja kok. Pada waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus turun, kita dapat penglihatan, kenapa lah marah? Kan saya ini bukan manusia teori. Ini ada gitar nih ya kan. Saya nyembah Tuhan, misalnya begini. Kami baru gua nyanyi ilmunya udah luntur. Gimana ini permainan kita nyanyi kok jadi luntur. Lanjut. Beginilah di dalam kekristenan itu kita jangan terlalu banyak teori, ya. Banyakkan menyembah Tuhan, banyakkan memuji Tuhan. Jadi pada waktu gua menyembah Tuhan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri sama gua, kenapa lo marah? Kecuali gue misalnya belajar di Cina, belajar ilmu di Arab atau di mana, tiba-tiba gue jadi nabi palsu, ya masuk akal. Ini gue segampang itu loh. Gue ambil gitar memuji Tuhan. Sebab kau besar. Tiba-tiba dukun lihat badan gue keluar api, terus lu bilang gue nabi palsu. Gimana nyalain ini? Ya? Oh, Luga keluar api dari badannya. Dengerin, waktu saya memuji Tuhan dengan pemilik 28 jin jebolan pesantren dari Banten. Bang, saya takut bang, ada api keluar bang, saya takut bang. Malam itu dia terima Yesus. Apakah itu nabi palsu? Nabi palsu. Lalu yang palsunya di mana? Dia kan bukan pengikut Yesus, jadi wajar dia mengatakan. Iya, dia terima Yesus malam itu karena saya menyanyi dan memuji Tuhan. Makanya lah, banyakin memuji Tuhan, jangan banyakin debat. Dengar dulu. Supaya urapan itu turun lah, aduh. Ketika dirimu bilang Yesus datang menampakkan diri, kamu bilang kan? Memang menampakkan diri. Ya, coba tanya. Bagaimana? Begini ya. Itu. Begini ya, kami tahu cuma. Saya mau tanya bagaimana kira-kira bentuk Yesus yang kamu lihat itu, saya mau ingin tahu aja. Ya, waktu itu dia menampakkan diri pakai jubah emas, wajahnya seperti sinar matahari. Kami udah nggak tahan berdiri, yang ada kami cuma nangis. Ya, apakah ada di Bible atau di Injil mengatakan Yesus pernah pakai jubah emas?
Ya, namanya Yesus itu suka-suka dia, jubahnya banyak, jubah putih ada, jubah emas, jubah merah, namanya juga Tuhan, dia mau pakai mau jubah apa aja. Bible menjelaskan kalau Yesus datang dalam kemuliaannya seperti cahaya, iya, saya akui. Iya, terus? Itu ketika gimana? Yesus berjumpa dengan Musa, Alkitab akan gunakan jubah emas. Kalau tarikan saya ayatnya, mungkin saya begininya lah masalah jubah putih, jubah emas kan dia Tuhan, suka-sukanya dia mau pakai jubah yang mana. Betul. Yang penting hati kita. Dengerin Le. Yang penting kan saya bilang sama Le nggak usah terlalu banyak debat, nggak ada gunanya. Banyakan menyembah Tuhan dan banyakan memuji Tuhan. Ya. Iya kan? Tiap hari saya kalau berdebat, coba gimana? Ayo. Memang Yesus tidak bisa dibatasi, mau pakai jubah emas, mau pakai jubah ungu, terus pendek bebas. Tetapi kalau saya katakan bahwa Yesus main komputer, kamu setuju? Ya suka-sukanya dia lah, mau main apa kek, yang penting dia pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya lah dia ngomong sama saya, anakku, aku akan memakai engkau untuk bangsa-bangsa. Dia ngomong sama saya. Dan terbukti kan, Coba kamu terjemahkan kepada saya Galatia 1 ayat 8 itu. Mengenai Yesus kamu bilang bisa main komputer. Saya beritakan sama orang, wah ternyata Yesus saya lihat main komputer. Yang menciptakan komputer itu Yesus, mau komputernya dibanting sama dia juga itu suka-suka dia lah Yang penting di dalam, dengerin ya lah suka-sukanya. Yang saya sampaikan ini kira-kira menurut bagaimana? Saya tidak tanya suka-sukanya. Sekarang saya tanya, saya menyampaikan kepada orang nih, saya menginjil. Bahwa Yesus kemarin saya lihat main komputer. Wah, dia pakai apa? Dia pakai Pentium 100. Nah, misalnya saya bilang gitu. Menurutmu apa yang bisa kamu simpulkan dari Galatia 1 ayat 8? Coba jelaskan. Galatia 1 ayat 8 apa tadi? Coba. Aku bukakan ya. Ini. Banyakin memuji Tuhan biar nggak blank. Orang kalau nggak jarang memuji Tuhan itu setan semua yang masuk. Makanya Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, dan ini coba baca. Nabi beginilah nabi palsu itu tidak. Oke, apa? Dulu, coba. Tetapi sekalipun atau ada seorang malaikat pun memberitakan Injil sesuatu Injil yang lain, kami beritakan, terkutuklah ia. Iya, Injil yang lain itu apa? Kalau masih mengusir setan atas nama Yesus terus Laya marah, lalu berarti Laya akan mencipok setan. Karena saya mengusir setan atas nama Yesus, Laya bilang saya nabi palsu. Berarti Laya setuju kalau Laya besok. Enggak. Saya tidak bilang kamu nabi palsu karena mengusir setan. Tapi saya bilang kamu lagi palsu karena kamu mengatakan Yesus pakai jubah emas. Sama dengan ketika kamu mengatakan sebentar. Ketika kamu percaya saya mengatakan Yesus main komputer, saya adalah nabi palsu. Paham maksudnya? Dan saya adalah orang terkutuk. Karena tidak ada. Dengerin ya. Tidak pernah menjelaskan Yesus main komputer. Ya, silakan. Ya, dengerin. Yang namanya nabi palsu tidak akan menyembah dan memuji Yesus. Ingat itu. Nabi palsu tidak akan tolong kamu buka. Tadi sudah saya buka. Sekarang apa? Kita buka mengenai nabi palsu ya. Bentar. Sekarang kamu percaya nggak bahwa nabi itu hanya datang dari orang Israel? Beginilah begini ya. Nah, itu dulu. Kira-kira gimana? Kamu percaya nggak bahwa datangnya dari Israel? Nabi-nabi itu berasal dari Israel. Percaya nggak? Percaya. Oke. Kamu Israel kan tidak? Kamu kan tidak Israel. Oke. Sekarang saya tanya, 24 tua-tua itu siapa? Ayo jawab. 24 tua-tua yang duduk di atas tahta kan sudah dikatakan. Yang 12 siapa, itu. Yang 12 itu murid Yesus. Karena terus yang 12 lagi siapa? Bentar, di Matius 19 ayat 28 sudah dijelaskan. Betul. Engkau dan aku akan duduk. 24 lagi itulah yang menjadi tua-tua Yahudi. Karena mereka menghakimi tua-tua Yahudi.
tua-tua Yahudi. Oh, jadi nggak ada bangsa-bangsa gitu? Nggak ada bangsa-bangsa gitu? Tidak, oh, ada. Jadi semua yang 24 tua-tua itu semua orang Yahudi? Wah, aduh, Le, sesat kali kau, Le. Sesat kau, Le. Benar, Le. Jadi menurutmu yang 12 lagi itu siapa? Tanya kau. Dengerin, biar Le tahu. 12 itu adalah 12 rasul Tuhan Yesus. Ya. Dengerin. Dengerin, Le. 12 itu adalah rasul Tuhan Yesus. Lalu 12 rasulnya lagi itu adalah iya, aku dengerin. Dengerin dulu. Itu adalah 12 rasul bangsa-bangsa. Dan itu paling banyak dari Indonesia, biar Le tahu. Ayo. Mau saya bocorin nggak namanya? Wis. Mau saya bocorin nggak? Ya. Aduh, Le. Janganlah begitu. Le jatuh. Le jatuhnya jadi guru palsu, Le. Aku udah tahu. Siapa? Sebentar. Aku sudah tahu. Salah. Ya, siapa? Aduh, si lain nih. Saya bocorin satu ya. Kasih ayat pendukung. Ya. Tuhan itu menyatakan rahasianya kepada mereka yang bergaul karib. Ulang. Ini agak buffering. Kemana? Putus, Luga putus. Halo, Luga. Dengan dia, perjanjiannya dulu. Orang Yahudi Amerika. Sebentar, ulang. Tuhan itu menyatakan apa tadi? Ulang. Ya. Begini, ini yang di dalam Alkitab ini, Le, ini cuma garis-garis besar. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan bisa bongkar di akhir zaman, dan itu hanya dinyatakan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Kan ada ayatnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang dikasihinya, dan perjanjiannya diberitahukan. Jadi ada hal-hal rahasia, Le. Sebentar. Salah besar. Kok jadi Henok sih? Ya, Henok. Nah, sekarang coba jelaskan siapa nama orang itu? Iya, makanya saya kasih tahu sama Le, biar Le tahu 24 tua-tua itu adalah 12 rasul murid Yesus. Yang satu sudah mati kan? Yang satunya itu Yudas Iskariot itu masuk neraka. Itu sudah dilihat oleh Jerokli sudah dibawa Tuhan ke neraka dan dia melihat Yudas Iskariot di neraka. Oke, yang kedua, dengerin dulu. Dengerin. Apa lagi? Menurutmu neraka itu tempat yang kekal apa gimana? Iya, tempat yang kekal. Nah, si jorok tadi sudah dibawa ke neraka. Kok bisa dia keluar dari neraka? Loh, Tuhan itu berkuasa membawa orang ke neraka untuk menyatakan apa yang menjadi rahasia di sana, dan Tuhan membawanya kembali. Berkuasa. Kita mau ke neraka bukan harus mau tinggal di neraka. Ngapain? Tenang, Luga, tenang. Kamu mengatakan neraka itu tempat yang kekal. Firman Tuhan tidak bisa diubah-ubah oleh Tuhan sendiri sekalipun. Ya. Kalau sudah orang masuk ke neraka, itu tidak bisa lagi dikeluarkan dari sana. Itu juga. Kalau masuk ke neraka, kalau misalnya dia dihukum masuk neraka, nggak bisa lagi. Tapi kalau Tuhan ingin memberitahu suatu rahasia, suka-sukanya Tuhan mau bolak-balik. Gimana sih? Neraka itu kamu bilang tempat yang kekal. Begitu orang masuk ke dalamnya, dia tidak punya pintu untuk keluar, Luga. Itu bagi mereka yang berbuat dosa dan memang ditentukan. Luga Untuknya Tuhan ingin menyatakan suatu rahasia. Dalam rangka apa orang dibawa ke neraka? Apakah untuk menyatakan, kan kamu tahu nggak, Le, yang waktu si Lazarus dan orang miskin itu kan dia minta sama Tuhan, tolong bawa satu orang ke sini atau aku ke sana untuk memberitahukan saudara-saudaraku bahwa neraka itu ada. Tetapi Abraham mengatakan kesaksian Musa sudah ada. Jadi tidak perlu lagi orang keluar dari neraka untuk memberitahukan ke bumi, tetapi ada suatu kesaksian yang sangat luar biasa di pakarnya Rabon. Dengerin dulu. Kamu tadi sudah mengatakan tidak perlu lagi orang keluar dari neraka untuk ke bumi. Sekarang kamu mengatakan tadi orang sudah masuk neraka, terus bisa dia ke bumi memberitakan isi neraka. Gimana sih? Makanya dengerin dulu, Le. Saya belum selesai ngomong. Jadi begini, ada kok jadi udah sih. Sebentar. Tadi kau mengatakan kita langsung ke sini aja biar cepat, bahwa nabi-nabi tidak akan muncul dari orang luar Yahudi ya. Kamu sudah sepakat. Kalau ada itu namanya nabi palsu, dan itu diulangi Tuhan Yesus juga. Sekarang saya mau lihat yang kamu bilang tadi mujizat itu.
Saya tertarik membaca Matius 24 ya. Nah ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi yang kamu bilang, apakah ada nabi palsu membuat mujizat? Ada. Itu tadi bilang. Oh, jadi Markus 16 itu batal dong berarti ya? Markus 16 batal ya? Sudah itu Luka lagi putar-putar. Sebentar itu Luka. Kita buka Markus 16 biar Luka tahu konteks dan tahu urutan. Markus 16. Apa Markus 16 tanda-tanda ini akan menyatakan. Kau jangan tiadakan Markus 16 ya. Kau jangan tiadakan ayat 16. Markus 16 ayat 28. Ya, 28. Udah ada 28. Jangan juga tiadakan ayat itu. Ya bacalah kira-kira ayat terakhir. 28 ada. Nah, itu dia. Mereka pun ayat 18 kalau. Ya, mereka pun pergilah. Siapa mereka ini, Luga? Tolong jelaskan kepada saya. 12 rasul. Murid-murid Yesus. Ya, apakah termasuk kau 12 rasul? Loh, kan Yesus berkata setiap orang yang mendengarkan pemberitaan mereka juga akan menerima kuasa dan mujizat. Kamu mengajak saya membaca Markus 16. Maka kita fokus ke Markus 16. Saya tanya, mereka pun pergilah. Siapa mereka ini? Loh, kan Yesus berkata di dalam doanya, bukan kepada mereka ini saja aku berdoa, tetapi kepada mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka. Dan nilai ke Islam, potong-potong ayat. Tidak, saya tidak potong ayat. Berarti itu sudah berbeda. Kita tidak bicara Markus 16. Sekarang saya tanya. Bicara yang lain. Ayat apa itu? Buka ayat berapa? Biar kita lihat konteksnya. Sekarang saya tanya, emang yang ada setan cuma di zaman dulu? Sekarang saya tanya, emang di zaman sekarang nggak ada setan lagi? Halo? Setan itu zaman sekarang juga ada lah, bukan cuma di zaman dulu. Makanya kita perlu kuasa untuk mengusir setan. Sekarang besok saya bawa orang kerasukan setan, siap nggak? Saya bilang betul. Setan itu ada sampai kapanpun. Ya, kalau usirlah sekarang. Besok lah saya bawa. Di Tanah Batak itu 30 orang meninggal setiap bulan. Lae bisa? Sebentar. Di Tanah Batak itu karena santet. Bisa nggak Lae? Biar saya bawa besok ke situ. Kita tidak berbicara seperti itu, Luga. Sebentar. Sekarang kita bicara dulu Matius. Kita bicara Alkitab, jangan di luar Alkitab. Matius 7, biar kamu tahu. Sebentar ya, Matius 7. Kamu sudah tahu ayat ini. Bahkan mereka pun mengatakan ini juga sama ayat 21. Ini. Pada hari pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Bukankah kami berdua demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat di namamu? Betul. Ini yang kau maksudkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tahu maksudnya kenapa? Berarti termasuk Petrus dong berarti. Petrus juga membangkitkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Berarti termasuk Petrus. Masuk neraka dong si Petrus berarti. Dengar dulu, bukan itu. Makanya kamu harus mengerti konteks ayat ini berbicara. Kenapa Yesus sampai mengatakan pada waktu itu, bukan zaman Petrus. Pada waktu itu, kalau Yesus masih bersama dengan Petrus, maka Yesus akan mengatakan, Petrus, waktu ini, bukan dikatakan pada waktu itu akan berseru kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah engkau. Inyalah kepada kamu sekalian pembuat. Jangan karena Sebentar Luga. Setelah itu Luga, itu ada kalimat nubuat. Ya, kamu harus masuk ke Wahyu 22. Ini yang apa ya menjadi renunganmu. Menurutmu ketika Tuhan berbicara kepadamu, kamu menjadi nabi. Dan ketika kamu bernubuat, apa menurutmu isi ayat ini? Coba jelaskan kepada saya. Ini. Kira-kira masuk nggak nubuatmu di sini? Aku bersaksi setiap orang yang menemukan. Beginilah di dalam memenangkan ayat ini dulu kamu jelaskan biar kita tahu. Aku bersaksi kepada setiap orang yang berkata nubuat kitab ini juga seorang yang nambahin siapa? Nubuat itu misalnya begini lah. Dengerin dulu, gantian kita ngomong. Bentar, kan kamu sedang ngomong barusan. Nubuat yang kau bilang itu ada nggak di kitab suci? Coba. Gantian kita ngomong. Dari tadi terus yang ngomong, dengerin dulu seperti ini. Dengerin. Ngomong kau. Gantian kita ngomong. Iya, udah belum?
Sudah. Dengerin, kasih saya waktu ngomong, jangan dipotong dulu. Dengerin gini, yang namanya nubuat itu misalnya kejadian di Aceh. Ada seorang ibu pendeta dikasih Tuhan mimpi, malam ini kalian ke gunung karena besok aku akan hancurkan Aceh. Itu nubuat lah, itu nggak perlu ditambah lagi. Nubuatan itu mengkonfirmasi ayat Alkitab. Kalau tidak ada nubuatan mengkonfirmasi Alkitab, dari mana kita tahu bahwa Alkitab ini benar? Makanya ayat Alkitab ini, dengerin dulu. Saya belum selesai ngomong. Ayat Alkitab ini harus dikonfirmasi lah. Ya, silakan. Kasihkan ayatnya di mana? Firman Tuhan berkata, apabila seorang nabi bernubuat dan nubuatannya terjadi, maka dia benar-benar diutus oleh Tuhan. Ya. Kalau dan nubuatan Yeremia 28 ayat 18. Sebentar, di dalam yang dibilang dia, Rasul Paulus berkata, jangan kamu menganggap remeh nubuatan. Nubuatan yang dibilang dia mengenai Aceh itu ada nggak di kitab suci? Karena gini, ada kemarin juga orang bernubuat, kalau dari Kristen juga namanya bernubuat, bahwa akan jatuh pesawat warna biru, warna putih katanya. Jadi dan akan ini ya. Jadi menurutmu itu juga nabi atau dari Yesus? Gimana? Coba jelaskan. Begini ya. Memang ada juga nubuatan yang tidak terjadi, itu tergantung iman seseorang. Tetapi ini yang terjadi, sorry Luga. Saya terjadi terus. Ya. Belum pernah saya bernubuat, ya. Saya selalu terjadi. Seorang ibu kan pernah mengatakan perempuan juga akan ada pesawat jatuh tahun sekian yang warna biru. Ya, 2008. Ya, dengerin. Kan saya bilang itu bukan ayat Alkitab, itu nubuatan itu tidak perlu ditulis lah ya. Ini yang ditulis ini adalah dasar-dasar firman Tuhan. Bukan semua orang bernubuat ditulis. Masa Tuhan, misalnya contoh, Tuhan besok saya, masa kita berdoa aja ditulis jadi kitab suci lah, ini gimana sih? Sebentar Luga. Apalagi ayat ini sudah jelas mengatakan nubuat yang dari kitab ini katanya. Kamu menambahkan sebuah nubuatan. Oke. Coba jelaskan kepada saya, di mana itu masuk hukumnya menurut Wahyu 22 ayat. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya tahu ya, Lairudi ini ya adalah seorang guru ya, membicarakan firman Tuhan tapi dia tidak diurapi Tuhan. Dan udah banyak penglihatan, ada seorang anak kecil dibawa Tuhan ke neraka dan dia melihat penginjil dan pendeta berbaris menuju lautan api. Lalu anak kecil itu berkata, Tuhan, kenapa para... Pendetanya siapa? Pendetanya itu siapa saja? Saya mau bingung ini. Pendeta ya, tenang dulu. Ya, ini anak kecil dibawa ke neraka. Ya, anak kecil. Penghakiman belum ada. Dengerin dulu, Le. Dengerin kalau ya. Kamu orang diurapi Tuhan, sebentar. Kalau kamu orang diurapi Tuhan, kamu tahu kapan hari penghakiman. Kira-kira yang tidak anak kecil itu siapa itu yang sudah masuk neraka pendeta? Iya, makanya dengerin dulu. Inilah susahnya kalau dipotong-potong semua nggak akan ada artinya. Kasih waktu. Jadi anak kecil ini melihat itu ribuan bahkan banyak sekali pendeta dan penginjil menuju lautan api. Lalu anak kecil ini bertanya, Tuhan, kenapa para pendeta dan penginjil ini masuk lautan api? Lalu Tuhan jelas berkata, anakku, aku hanya memakai orang yang kuurapi. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kuurapi, dia akan menuju lautan api. Hanya orang yang kuurapi yang bisa menjadi hambaku. Dan mereka bukanlah hambaku, mereka hanya bergelar pendeta dan penginjil, dan mereka menuju lautan api dan belerang. Jadi jelas ya, bahwa pendeta dan... Bohong dari Hongkong gimana? Bohong dari orang belum pengadilan. Luga. Dengerin orang belum masa pengadilan. Dengerin. Masih masa pengadilan. Orang belum masa pengadilan. Iya, saya tahu. Dengerin dulu, makanya biasakan dulu selesai ngomong saya. Dengerin dulu. Itu belum selesai ngomong. Jatuhnya kau Islam jatuhnya. Apa bedanya gue debat sama Islam sama lo? Kamu yang seperti mereka suka dengan alam maut, dengerin ya, alam maut dengan lautan api itu beda, jangan samain. Alam maut dengan lautan api beda. Ya, sekarang kamu bilang ke neraka kan? Tadi kamu bilang di neraka. Itu alam maut dengan lautan api itu beda, jangan samain dong. Kamu berarti apa? Perkataanmu. Cabut dulu perkataan bukan di neraka. Anak kecil itu dibawa ke neraka kamu bilang. Rekaman masih ada. Iya, itu kan masalah soal bahasa aja. Lautan api, dengerin ya. Lautan api adalah tempat iblis menyiksa manusia.
neraka atau alam maut itu tempat iblis menyiksa manusia. Tapi kalau lautan api, tempat iblis dan manusia terkutuk dibakar bersama-sama. Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Bisa. Nah udah, alam maut jangan kamu samakan. Lautan api itu salah kau. Alam maut itu keliru dari Hongkong apanya sih? Neraka itu iblis di sana yang menghukum manusia, bukan Tuhan. Iya, mau itu kan cuma masalah bahasa. Mau kau bilang neraka, dengerin dulu, neraka. Bukan di alam maut iblis menyiksa manusia. Juga. Lalu di mana? Di mana? Di mana? Di hotel? Di neraka, di neraka. Ya udah, di neraka kan iblis menyiksa manusia di neraka. Lalu setelah penghari penghakiman, lalu iblis dan manusia terkutuk yang dibakar di situ dilemparkan ke dalam lautan api. Bisa bedain nggak neraka dengan lautan api? Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Sama dari Hongkong, sama. Nah, demikian tadi Kak Musmin ya, perdebatan yang sangat menggelikan. Sayangnya ini mati lampu ya, jadi agak gelap. Baterai komputer pun sudah mau habis. Semoga saja tidak akan lama ya. Jadi inilah ketika mereka itu berdebat ya, hanya mengandalkan urat, tapi tidak menggunakan ilmu ya, tidak menggunakan akal, hanya menggunakan urat. Ngotot tanpa ada dasar, ngotot tanpa ada ilmu ya. Malah menyembah Tuhan itu simple menurut Luga ya, Nabi Luga nih, cukup dengan gitar. Aduh, kacau nih manusia memang sudah ya, orang-orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya pada akhirnya begitulah ya, tersesatnya sampai kemana-mana. Oke, demikian saja yang dapat saya kabarkan ataupun dapat saya sampaikan ke muslimin ya. Semoga menjadi hibrah bagi kita semua ya, menjadikan sebuah ilmu bagi kita, di mana ternyata memang hanyalah Islam ya yang mampu dapat mengatur manusia itu dapat berpikir secara rasional, karena memang Islam itu menuntut akal sehat ya, berbeda dengan yang ada di dalam kekristenan, di mana di kekristenan itu diwajibkan manusia itu wajib bodoh sampai mati karena dilarang menggunakan akal. Jadi cukup imani saja dan jangan banyak bertanya, itu ya. Itu di dalam kekristenan. Oke, kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.